Untuk teknis aku nggak bisa. Tapi bermusik tetap. Enggak, jadi suka dunia musik, tapi nggak bisa main musik. Tapi pengen jadi bagian dari pergerakan musik. Follower yang ada di YK Weekend sampai dengan hari ini adalah menurut Mas Agus sendiri itu hasil apa sih? Kalau kamu mau nyari info konser ya di sini ya. Yes, balik lagi di Mesraso. Hari ini kedatangan tukang ketik di handphone Mas Agus dari YK Weekend. Sorry Mas. Halo, saya Nda Agus dari YK Weekend. Udah pakai do ya? Iya, iya. Kayak Dadam, ada Aster gitu ya. Arahnya ke situ sih. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Ini hari ini nih ngapain aja nih? Sehari-hari di masa-masa Selama pandemi masih tetap masih berkutat tetap ini ya. Menjadi buruh di YK Weekend Iya. sebagai konten kreator Pelayan lah ya. seperti itu. YK Weekend. Aku pengen ini dari dulu Mas. Pengen ngobrol soal sebelum kita nanti ngobrol ke tema-tema lain gitu ya. Kita bahas satu hal beberapa hal boleh deh tentang YK Weekend. Kenapa lalu memilih nama itu, Mas? Dulu awalnya munculnya YK Weekend itu sebelum tahun 2014-15 gitulah. 2014-2015 ya. Di Jogja itu kan ngomongin buzzer musik itu belum ada. Oke. Atau media musik underground gitu. Trennya belum muncul Trennya waktu belum itu ya? ada, masih didominasi dengan media konvensional gitu. Oh. Yang ada tuh cuma ada radio, majalah. Majalah pun juga majalah independen juga, ada Warning Max gitu. Iya. Terus pokoknya media yang spesifik tentang musik yang untuk ranah bawah tanah itu antara belum ada atau masih sedikit gitu. Atau akunya gitu. yang nggak tahu gitu ya. Itu 2014-an ya. Jadi itu bermula dari kayak keresahan teman-teman sekitar pelaku skena underground kayak gitu untuk agak cukup sulit mendapatkan akses untuk dapat exposure di media-media konvensional tersebut kayak gitu. Karena mereka ya tidak dipungkiri ada kepentingan apa namanya itu? Ama marketing mereka kan. Nah, ya. Apa tuh namanya? Traffic kayak gitu. Jadi pasti yang diangkat mereka kan yang kayaknya menjual terus Betul. mendatangkan Membaca pasar akhirnya kayak gitu. akhirnya Jadi yang tidak lalu untuk dibaca pasar tidak dipublikasikan atau nggak di-up jadi gitu ya? baik teman-teman band atau kolektif event gitu yang skalanya underground itu agak cukup sulit mendapatkan wadah kayak gitu. Nah itu bermula dari itu. Terus ketika dari keresahan itu akhirnya kenapa kita nggak bikin dulu untuk teman-teman kita dulu itu sekitar gitu. Paling mudahnya untuk mempromosikan apa yang dikerjakan teman-teman lah gitu. Iya. Jadi ketika di skena terdekat lah ya. Ketika bisa dibilang media mainstream kurang melirik, kenapa kita nggak bikin sendiri dengan apa yang kita bisa dan punya, kita bantu promoin teman-teman dulu kayak gitu. Bermula dari circle dulu. Setelah dari orang-orang terdekat, akhirnya berjalan terus ya kayak mulut ke mulut kayak gitu. Akhirnya kayak berkelanjutan sampai sekarang kayak gitu. Basicnya memang Twitter dulu ya? Instagram dulu lah. Instagram dulu. Oh langsung Instagram ya? Oh basically langsung ke platform Instagram. Ya, jadi setelah itu kan YK Weekend baru 2016. Oh ya. Jadi awalnya itu di Jogja itu setauku itu yang mirip kayak YK Weekend itu udah ada namanya Infogig Klaten. Nah, tapi kan mereka pakai nama Klaten tapi mereka stay-nya itu di Jogja, ranahnya juga. Oh, tapi namanya pakai Infogig Klaten. Sekarang jadi Koloni Gig namanya. Terus ini juga belum banyak nih yang main di ranah ini nih. Nah sekalian aja kayak gitu. Untuk Jogja waktu itu kayaknya belum ada. Terus akhirnya bikin itu YK Weekend kayak gitu. Oke, jadi memang awalnya
memang dari awal fokusnya adalah ke ekosistem musik ya. Ya. Dan khususnya underground. Kebetulan aku juga di ranah itu toh. Oh. Jadi kayak sekalian melakukan, ketika bersenang-senang itu ada outputnya gitu, nggak cuma bersenang-senang aja. Ada manfaatnya lah ya. Yoi, jadi dulu kan emang suka nonton konser gitu, nonton konser. Ya di ranah itulah kayak gitu. Minimal ketika bermusik juga mendapatkan hal main musik tapi ada hal lain yang buat gitu ya. Dan dimulai dari teman-teman underground memang ya. Jadi gini, apa tuh? Sebenarnya ini juga ke-BM-anku. Apa tuh kayak kepengenanku personal juga. Jadi aku suka banget dengan dunia musik. Tapi kok delalah aku nggak dikaruniai apa ya, kelebihan dalam bermain musik. Kecuali nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Untuk teknis aku nggak bisa. Tapi bermusik tetap. Enggak, jadi suka dunia musik, tapi nggak bisa main musik. Tapi pengen jadi bagian dari pergerakan musik. Oke, takut. Geser ke belakang dulu waktu masih kuliah itu, aku kan kuliah di komunikasi UMY. Jadi ada basic jurnalistik dan advertising. Nah, dengan potensi yang aku miliki kayak gitu, kenapa ini kayaknya bisa nih, aku bisa terlibat dari pergerakan melalui apa yang ku punya kayak gitu. Betul. Akhirnya ngomongin musik kan nggak cuma teknis aja kan. Nggak cuma gitaran, nggak cuma. Di sana ada record label, kolektif event kayak gitu, terus media itu juga sendiri, media itu sendiri kayak gitu. Nah, kayaknya aku mau di posisi bisa dibilang medianya aja lah kayak gitu. Akhirnya mengambil peran di sana. Jadi itu kan masih ada keterlibatan untuk pergerakan musik walaupun lokal kayak gitu. Kayak orang perang itulah Mas ya. Orang perang tuh nggak semua tim tempur toh. Ada logistik, dapur umum, tim medis gitu ya. Tim researchnya. Iya. Tapi itu bagian dari tim perang kan lo gitu ya. Kayak Nggak gitu. satu tukang tembak aja kan gitu ya. Iya. Jadi aku tetap bisa terlibat tapi di dalam peran ini kayak gitu. Iya. Dan itu awal YK Weekend dibangun gitulah ya 2014. November 2016. Dari follower berapa gitu Mas? Ya 0 lah. 0, memang 0 ya. Dan sekarang udah berapa nih? Jadi kemarin itu kita udah nyampe 14.000. Tapi sekarang itu jadi 12,7 ribu. Dan kabar sempat hilang tuh ya kemarin. Karena dihack. Itu dihack sama gondes-gondes Turki gitu. Bukan di ini ya. Bukan disulap sama Tejo Badut juga ya. Atau mungkin disadap Elit G. Ya aku dengar kabar kemarin sempat hilang tuh memang karena dihack ya itu ya. Iya, itu Februari. Emang itu ada faktor kesalahan kita juga sih. Kita salah posting atau bukan, kita kurang memperhatikan keamanan akun. Karena sebelumnya itu cukup meremehkan. Iya. Nggak terlalu mikirin kayak gitu. Iya, betul. Akhirnya itu kan pintu utamanya itu lewat akun pendaftarannya. Intinya email pendaftaran lah. Iya. Intinya gitu, terus kejebol itu, tapi akhirnya bisa balik ya? 2 minggu apa 3 minggu gitu, akhirnya balik. Itu sempat perang IT juga itu. Dan urusannya panjang banget itu ya? Panjangnya gimana ya? Maksudnya birokrasinya harus kemana gitu? Enggak. Emang diulik teman-teman YKWK sendiri waktu itu? Diulak. Diulik teman-teman yang bisa IT gitulah akhirnya. Tapi juga sempat perangnya tuh gini. Kita udah dapat lagi, diambil lagi, ambil lagi kayak itu. Colok-colokan dulu ya. Iya. Akhirnya sekarang ada berbagai evaluasi untuk keamanan itulah. Betul. Akhirnya jadi apa namanya? Jadi evaluasi tersendiri buat teman-teman berarti itu ya. Yoi. Dan itu ada ini nggak sih, Mas? Sempat ada perubahan bukan perubahan nama ya, ada YK Weekend Gig dulu kalau nggak salah. Nah, itu ada hubungan dengan itu nggak? Awalnya kita pakai nama YK Weekend Gig itu asalnya tuh gini. Ngomongin Jogja itu kan bisa dibilang tempat apa ya, tujuan destinasi wisata kayak gitu kan. Dengan berbagai macam potensi yang Jogja miliki. Betul. Aku melihatnya tuh seperti ini, kayak Jogja itu pasti selalu dijadikan destinasi wisata, baik itu wisata alam, sejarah, budaya, atau apa pop culture-nya kayak gitu. Termasuk juga musik. Jadi fenomena orang luar kota datang untuk nonton konser di akhir pekan itu cukup
apalagi era-era 2010 Yes. ke bawah sampai 2012 Yes. itu kayak banyak banget orang luar kota akhir pekan itu ke Jogja cuma mau nonton konser itu kan juga bisa dibilang destinasi wisata Betul, kayak betul. gitu. Bagian dari Hiburan musik. bagian dari itu ya. Mm-mm. Nah terus akhirnya memakai kata weekend itu, weekend identik dengan apa itu, orang berlibur itu. Iya. Tapi terus aku tambahin YK kan itu apa anonim Iya. Yogyakarta kayak Bukan anonim ketawa ya. Ah, Kayak iya itu WK. Itu biar jadi kayak trademark aja kalau Iya, betul, kita betul. itu dari Jogja kayak Iya, gitu. Itu kan kita berangkat awalnya itu kan emang memulai dari Jogja kayak gitu. Betul, Tapi betul. seiring berjalannya waktu akhirnya kita mengembangkan juga nih ke berbagai kota besar di Indonesia akhirnya. Responnya sudah sampai situ. Pernah ada beberapa kalangan itu kalian kayaknya udah nggak di Jogja aja nih apa awarenessnya kayak gitu kan. Ada yang menyarankan untuk menghilangkan nama YK gitu agar lebih general gitu, lebih ke Lebih Indonesia iya, Iya. kemana aja Menasional, masuk kayak itu. Tapi menasional. aku nggak melepas kata YK itu biar ini buat trademark aja kalau kita dari Jogja aja kayak gitu. Cah YK gitu. Yo, Wey. lagian gini, Cah sosmed YK. kalau berarti. YK dihilangkan berarti udah nggak ada Jogjanya kan. Jadi awalnya itu kalau dikaitkan itu juga kita pengen ngasih apa bikin alternatif media untuk Jogja sendiri itu. Betul. Karena Jakarta dari dulu udah mendominasi lah Iya, kayaknya. iya, Kalau iya, kita iya, iya. nggak bikin untuk Jogja, ya buat apa kemarin bikin kayak itu. Iya. Jakarta juga udah banyak Iya. atau kota lain kayak Iya, gitu. betul. Akhirnya kemarin berawal dengan nama YK Weekend Gigs kayak itu kayak Yogyakarta ini sebagai destinasi hiburan musik atau gig kayak gitu. Iya. Nah, itu bertahan 2 tahun pakai YK Weekend Gigs. Oh, Jadi alasannya juga gini juga, kenapa ada gignya itu biar kalau YK Weekend itu kan masih general gitu. dipikir akun piknik nanti ya? Iya, masih betul ya. kayak apa ya? Akun-akun alam kayak gitu masih Iya, general lah ini. Iya, jadi Terus nggak dikasih spesifik gitu gig ya. itu kan spesifik. Oh, ini tentang konser, tentang Iya, gig, iya, tentang betul, musik betul, kayak betul. gitu. Tapi berjalannya waktu selama 2 tahun kita menemui beberapa omongan di lapangan itu ya namanya orang kan nggak selalu seneng gitu kan. Iya. Ada aja yang Iya, kita nggak bisa membagikan semua orang. Ya? gimana gitu. Nah, kita ada mendengar beberapa kali omongan itu gini. Kita memposisikan berusaha netral. Jadi gig sama konser itu kan beda kan. Betul. Gig itu kan skalanya kecil, Kecil. bawah tanah, identik Yes. dengan bawah tanah, independen gitu. Indie. Kalau konser kan nggak melulu tentang kecil kan. Betul. Banyak ada korporat, ada ini Yes. itu lebih yang lebih skalanya lebih besar lah. Itu ada omongan gini. Wah, ini kalau yang nonton mungkin tersenyum. Pakai nama gig tapi kok jarang muncul di Di gigis. gig kayak itu. Jadi di Jogja itu kan ngomongin gig itu kan banyak banget. Iya. Terus dengan tim yang kita punya itu kan nggak bisa mencakup semua kan. Betul. Hanya beberapa gig yang bisa kita datengin kan gitu. Dan tahu sendiri waktu masih normal-normalnya dulu, Iya. weekend sekali weekend ada berapa Nggak gigs? cuma weekend. Iya. Kalau ngomongin gig Weekday malah juga weekdays, ada juga bahkan ya. satu malam itu ada 4 gig itu Betul. bisa. Ya Betul, timnya betul. kan juga nggak banyak ya. Iya, Jadi iya, nggak iya. bisa mencakup semua. Mungkin ada orang yang menganggapnya seperti itu. Kayak nama lo nggak sesuai nih, Iya. kayak gitu. Padahal udah tak maksimalin untuk berusaha netral gitu. Betul. Bisa ya aktif di gig, aktif Betul. di konser kayak gitu. Makanya biar wah ini kayaknya biar nggak resiko kita hilangin aja deh. Iya. YK Weekend kayak gitu. Artinya juga teman-teman di YK Weekend ini gini, media buzzer kemudian juga mau nggak mau ya, mau nggak mau ketika tadi itu Mas Agus cerita tentang ada perubahan nama, menghilangkan kata gigs karena juga ada reaksi ya, Yoi. ya kan? Heeh. Itu juga harus menjadi pembacaan ya untuk akun-akun media buzzer bahwa oh masyarakat mintanya begini nih atau memang idealismenya ya sudah aku gini aja nih, Ya. stick pada idealisme itu atau gimana Mas? Ya beberapa teman-teman itu juga ada yang akhirnya tetap mempertahankan idealisme itu. Oh ada juga yang tetap begitu Tapi ya? ketika kemarin tuh pertimbangannya
oke ini diulangin juga udah berani nih karena awarenessnya sebagai buzzer event konser itu juga udah terbangun kan. Iya. Jadi kayaknya nggak masalah ketika tidak ada nama gigsnya itu. Ada efek nggak setelah ada penghilangan atau nge-take down nama gigs-nya di Nggak ada sih. Sama aja ya. Karena dulu ketika pakai nama YK Weekend Gig itu orang-orang Tapi ada yang puas tuh berarti Mas, ada yang ketawa ngakak ya. Ya. apa manggil-manggilnya tuh juga penyebutannya juga YK Weekend karena YK Weekend Gig juga Kepanjangan. kepanjangan. Nggak isi listening ya. Seperti itu. Iya. Jadi itu sejarahnya lalu kenapa gigs itu hilang gitu ya. Karena memang lalu menjawab kalau tuntutan aku nggak tuntutan ngomong lebih ke reaksi ya, reaksi orang-orang atau masyarakat melihatnya bahwa oh ini kudune dan sampai hari ini teman-teman YK kan masih konsisten di jalur buzzer musik ya, maksudnya di event musik atau juga mulai merambah di buzzer lokalisasi misalnya atau salon plus gitu gak ya? BO Mas. Tapi belum ada nggak sih? BO jadi katalognya nanti volunteer event gitu. Volunteer event. Tapi memang fokusnya memang di musik ya sampai hari ini. Iya karena kita nggak akan membicarakan yang kita kuasain aja kayak gitu. Oh lebih. Tapi ya. 2020 sebenarnya kita udah memulai expand ke ranah lainnya. Di lain buzzer musik. Baru mulai Januari langsung itulah corona kapan sih? Bulan apa sih? Corona udah lama tuh tutup Maret ya? itu loh. Maret corona. Kan? Itu kan tutup, tapi asetnya masih ini. Masih menyebar di sekitarnya. Corona masih Maret open. Tanggal kurang lebih tanggal belasan karena itu aku ingat banget waktu itu karena kami terakhir event. Yoi. Ya habis itu postpone. Ya, semua kan. Kayaknya kita juga Sky ini juga hampir kerja sama YK Weekend waktu itu. Iya, sempat untuk event besar di Mandala itu. Bener. Tapi karena ada beberapa event karena itu ada kelanjutannya, ada beberapa event yang yang udah kita 60% ya kita proses. Jadi 2020 kita akhirnya join satu atap ada namanya manajemen Colombo Management. C56 lah namanya. Oh, bukan itu kepanjangan. Apa kan 59. Ya, 69. 69. Kepanjangannya Colombo 56. Itu jadi manajemen untuk kita join. Ada teman buzzer kita juga namanya All You Can Art. Itu kita dalam satu atap itu ada 3 unit usaha lah bisa dibilang. Ada Kreasia namanya, terus All You Can Art, terus YK Weekend. Jadi di manajemen itu kita mengomben ketiga ranah. Kalau YK Weekend kan tetap di musik, terus All You Can Art itu di lebih luas di seni lah. Seni secara general. Terus Kreasia itu mereka bergerak dalam buku tahunan. Ranahnya anak-anak SMA kayak gitu. Kayak itu ya, kayak apa sih namanya? Abang Ireng gitu ya? Ya, Abang Ireng gitu ya. Dulu Abang Ireng terkenal tuh ya. Terkenal cerita mistisnya itu di Kaskus. Kuning hijau. lupa. Ya, intinya itu kita gabung dalam satu atap itu untuk mengembangkan unit bisnis dari ketiga betul unit ini kayak gitu. Follower Mas. Soal follower. Dari tadi kan memang mulai Mas Agus cerita mulai dari nol ya. Itu follower yang ada di YK Weekend sampai dengan hari ini adalah menurut Mas Agus sendiri
Itu hasil apa sih? Maksudnya hasil dari sebuah proses apa tuh? konsisten. Konsisten konten berarti ya. Yoi. Oke. Jadi nah itu juga dulu itu sebelum ada buzzer-buzzer seperti ini tuh juga orang mendapatkan informasi konser Hmm. itu cuma lewat akun bandnya Sama kayak gitu. materi-materi konvensional, Ha-ha. poster, Yoi, di jalanan kayak gitu. baliho, spanduk gitu ya. Ha-ha. Nah itu juga salah satu yang akhirnya mendorong kita membuat itu. Iya, iya, iya. Banyak dari teman-teman kita itu juga sering kelewatan info konser kayak gitu. Betul, betul. Tahu-taunya itu nanti bandnya udah posting foto manggungnya kayak gitu. Iya. Oh, si Wah, band ini ternyata main di sini. Aduh, kelewatan kayak Lewat. gitu. Boleh bandnya bubar itu. Nah. Dia bocah bubar band ya, Nah. bubar. Lalu ketika itu akhirnya kita memberikan, ini juga peluang nih sebenarnya nih. Banyak yang orang kelewatan lah. Kenapa kita nggak jadiin satu dalam satu wadah? Iya, gitu. iya. Jadi kayak kalau kamu mau nyari info konser ya di sini kayak gitu. Betul. Karena setauku dalam pengertian media buzzer gitu ya, artinya ada satu akun sosmed yang punya follower banyak, lalu bertugas menyebarkan pesan dan dia lalu mendapat kompensasi atau berdiar oleh perusahaan atau corporate atau apapun atas hasil promonya, kan begitu ya? Ya. Dalam arti Itu ada juga. umumnya gitu ya. Ya. Dan itu dilakukan teman-teman YK Weekend juga ya. Alhamdulillahnya kita juga dapat beberapa kesempatan seperti itu. Oke, tapi dari awal visi misinya nggak lari ke situ Oh ya. enggak ada pikiran komersil. Artinya lebih kepada mendorong kolektif yang ada di sekitar YK Weekend untuk Sampai sekarang pun juga kita nggak melulu komersil sih. Jadi kita lihat siapanya dulu kayak gitu. Oh gitu. Ngomongin konser musik deh, semisal. Dulu emang kita membangun awareness-nya itu ya apa tuh, simbiosis mutualisme aja. Iya. Kita kita bantu promosiin. Iya. Kita cuma nambah masang logo di poster kalian aja. Sebatas itu aja. Dan berapa orang Mas tim sampai sekarang, berapa orang Mas tim YK Weekend? Intinya itu ada berapa ya? Mungkin 10 aja 10 itu kan kalau nggak salah. jumlah yang ya walaupun 10 ataupun 5 gitu kan, jumlah orang yang butuh, lalu nggak memunafikan mereka butuh operasional segala macam ya. Yes, Untuk benar. menghidupi itu bagaimana Untuk kalau nyewa visi misi yang enggak studio gitu kan. Iya. Nah itu jadi Untuk menghidupi operasional YK Weekend, Ya. tapi tidak mengemban visi misi media buzzer secara umum tadi itu. jadi kita membangun bisnis itu juga cukup lama. Kita menuainya itu tahun kedua kayaknya baru bisa komersil. Jadi itu tim-tim awal gitu itu yang berdarah-darah membangun itu sampai sekarang yang bertahan itu cuma 2 orang. Yang lain karena udah ada prioritas lain lah intinya. Oke. Melakukan barter mutualisme itu selama 2 tahun kurang lebih, sampai akhirnya komersil itu baru tahun kedua. Baru follower berapa itu ya? Baru 10.000 kalau nggak salah. Tahun kedua. Follower 10.000 itu kita baru pede memasang press list untuk konser komersil atas nama kebutuhan operasional tim pasti. Yoi. Cuma sesederhana itu ya. Terus dan itu nggak semua konser kita sodorin press list, kita lihat-lihat dulu. Misal itu konser kolektif UKM kampus yang nggak ada sponsornya. Betul. Itu kita free, mutualisme aja kayak gitu. Tapi kalau ketika itu ada, walaupun event kampus tapi di belakangnya ada sponsor yang gede-gede, itu kita nggak sungkan-sungkan untuk menyodori kayak gitu. Karena ekosistemnya udah seperti itu. Iya. Jadi industri sih sebenarnya. Ngomongin industri. Tapi kalau untuk kayak apa ya, band yang lagi rilis atau band yang bikin apa gitu, kita nggak ada pungut biaya apapun. Itu cuma konser yang komersil aja gitu. Balik lagi Mas ke tim tadi itu. Gimana sih cara kerja dari tim YK Weekend ini? Sistemnya? Iya. Kurang lebih kayak media konvensional sih sebenarnya. Oh gitu. Kita nggak ada struktur organisasi sih sebenarnya. Tapi kayak ngalir aja. Kita juga nggak memikirkan itu, maksudnya. Tapi yang jelas tuh kayak aku sebagai content writer tuh biasanya kalau di apa ya, aku sebutannya apa ya,
kalau di media konvensional itu pokoknya intinya tuh aku yang bukan kontributor. Jadi aku yang menentukan timeline, tema minggu bulan ini kita bahas apa. Ini untuk konten ya, di luar promosi konten event konser gitu ya. Untuk konten lainnya kayak gitu. Udah tak tentukan guideline untuk 1 bulan, lalu dibedah tim. Itu kan timnya itu ada desain grafis, terus video maker, copywriting kayak gitu. Nah, beberapa divisi itu langsung memproduksi konten yang udah tak brief udah ditetapkan untuk 1 bulan itu. Ya udah gitu aja, langsung nanti admin yang upload juga ada sendiri kayak gitu. Oh, memang lalu tidak ada struktur organisasi yang lalu yang kaku menjadi gitu, manajemen nggak ada ya. Bahkan kalau semisal anak kopi punya ide, langsung kayak di posisi saya itu juga nggak apa-apa, boleh aja, boleh gitu banget ya? Gitu, malah membantu. Berarti sangat terbuka meringankan, ya. Seperti itu. Sangat terbuka banget, artinya memang ini karena dinamis. Iya, betul tadi itu. Maksudnya ada sesuatu hal yang tidak lalu diatur dalam sebuah regulasi, cuman semua bekerja pada porsinya masing-masing. Termasuk kontributor, Mas ya. Kontributor kita juga ada di beberapa kota besar. Sebenarnya kita kemarin juga baru mulai 2020 ini. Tapi sebatas kontributor ini sih, kayak peliputan konser kayak gitu. Jadi kita udah lumayan dapat orderan dari luar kota gitu kan. Akhirnya kita kayaknya butuh tim di kota betul. Untuk atas nama personal mungkin ya. Itu ada di Bandung, Jakarta, Bogor, Malang, Surabaya, Semarang, Solo, kayak gitu. Bali baru mau kemarin. Tapi udah banyak juga ya. Lumayan. Dan itu bisa jadi kontributor lebih turah juga, Mas ya. Harusnya di Jogja itu juga ada kayak akun Lambe Torah tapi untuk skena gitu. Iya. Karena dia ini banget ya. Kemarin aja dia berita ya. Kemarin sempat ada Mas akun seperti itu di Jogja. Namanya tuh Anti Musik Jogja. Asik. Iya. Tapi itu pasti bawahnya itu langsung rame itu. Itu langsung di bawahnya APWG gitu. Zaman dulu banget ya Mas ya. Nah, kayak maksudku kenapa aku tanya sistem kerja tadi, apakah semua akun buzzer gitu Mas, seperti Lambe Turah gitu ya, atau akun buzzer lain punya cara kerja yang sama, atau memang berangkat dari visi misinya ya mereka ya? Wah, kalau kayak Lambe Turah itu aku nggak pernah neliti kan. Iya. Karena aku nggak nyambung, terus nggak mau tahu gitu. Yaudahlah biarin. Mungkin mereka karena ada visi misi yang berbeda kali ya. Tetap secara pengertian apa sih media buzzer itu sama dipegang prinsipnya ya kan, adalah menyebarkan pesan kan begitu. Pesan ini kan ada yang digoreng, ada yang direbus ya kan, ada yang dimakan mentah-mentah kan gitu ya. Ada visi misi yang berbeda kali ya di sini. Dan mereka orientasinya kalau tadi YK Weekend bicara orientasi awal memang tidak komersil, mereka dibuat aku rasa memang ada kepentingan komersil juga di situ kan begitu, atas nama gosip, isu dan pencitraan. Lalu pernah ada nggak sih Mas pengalaman dari YK Weekend selama menjadi media buzzer khusus di musik itu bersinggungan dengan teman-teman musisi sendiri atas nama pencitraan atau image building yang dibangun YK Weekend gitu? Bergesekan gitu ya? Iya. Kalau bergesekan untuk skena itu alhamdulillah belum ada, karena belum ada ya? Kita sangat menghindari itu. Karena kita sangat, apalagi di Jogja ya, itu kan di Jogja itu modelnya tuh gini, ketika namamu tercoreng dikit aja itu bakal sulit banget untuk mengembalikan itu. Makanya itu sebenarnya kalau diperhatiin, kita juga punya misi ini, hadirnya YK Weekend ini untuk apa ya, seniman-seniman baru kita prioritaskan seperti itu, lokal dan nama baru. Betul. Jadi sebenarnya ini cukup menarik juga diobrolkan Mas. Iya. Kita ada visi panjang, misi panjang untuk industri musik, apa ya, industri event khusus musik tapi emang kita yang kita kuasai dulu lah. Iya. Jadi gini, ini agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa. Nggak panjang, aku tak sambil keluar. Tak rekam sendiri. Jadi gini, ada keresahan yang dirasakan oleh musisi Jogja khususnya. Ya, ini aku seru banget nih kalau musisi terus
kayaknya yang impactnya besar itu musisi sih, band baru Jogja. Jadi gini, ngomongin Jogja, kalau kita amati itu bisa dibilang ini Jogja ini 60% bisa dibilang pasar aja. Pasar industri event. Banyak pelaku industri event itu dari Jakarta, dari luar Jogja itu banyak yang investasi bikin event di Jogja. Jadi kayak pasar aja gitu. Betul. Baik pensi, baik apapun itulah event festival kayak gitu. Jogja bisa dibilang mereka hanya memandang ini pasar yang empuk. Kayak gitu. Di lapangan khususnya pensi, beberapa tahun ini yang mendominasi menjadi line up pensi-pensi di Jogja itu mayoritas band-band luar dari Jogja. Jadi pelaku musik di Jogja itu hanya sebatas menjadi penonton, pol mentok jadi opening lah. Iya. Ini sangat cukup beda dengan tren 2010 ke bawah, di mana musik Jogja bisa Panggung menjadi dikuasai, tuan rumah di rumahnya betul, sendiri. Betul. Nah itu berarti ini ada agak iklim yang kurang sehat nih di perkonseran di Jogja. Ada pergeseran di situ, Mas. Ternyata kita sempat riset kecil-kecilan di pasarnya konser di sini kan anak muda, anak SMA, anak kuliah yang bisa dibilang banyak pendatang gitu. Betul. Kita sempat ngobrol-ngobrol sama segmen itu. Kita nanya tentang selera tren musik yang mereka pengen tonton dulu, yang mereka dengarkan. Emang kebanyakan itu emang dari band-band dari luar Jogja, nama-nama besar. Itu kan pasti pensi atau event, ketika mau membuat event kan pasti akun eventnya itu kan pasti nge-share kayak wishlist dulu gitu kan. Betul. Siapa band yang pengen kamu tonton? Yes. Pembuat event itu menggunakan wishlist itu sebagai acuan. Betul. Akan ini pasar lagi banyak. Iya. Minatnya lagi ke band ini nih. Trennya musik-musik seperti ini nih. Betul. Akhirnya yang terjadi EO atau penyelenggara event itu mendatangkan sesuai permintaan pasar. Yes. Karena mereka orientasinya juga nggak pengen rugi dong. Bisnis. Bisnis kayak gitu. Nah, terus akhirnya kenapa pasar itu mayoritas hanya tahu nama-nama besar atau nama-nama band dari luar Jogja yang sekarang lagi in kayak gitu. Ternyata itu ada sumbangsih asupan informasi dari media mainstream. Emang kamu ngonsumsi informasi musik itu dari mana aja kayak gitu. Iya. Ternyata media musik besar itu kan juga di Jakarta. Betul. Nah, media di Jakarta ya balik lagi ke bisnis lah orientasinya. Itu kan ternyata tak perhatiin juga yang di Jakarta itu hanya menyuguhkan nama-nama besar juga ternyata. Dimana itu informasi mereka itu yang diserap oleh teman-teman di luar Jakarta atau orang-orang daerah kayak gitu. Betul. Jadi orang-orang daerah ini hanya tahu yang dikasih tahu oleh media mainstream di Jakarta itu. Itu juga nggak bisa disalahkan pasarnya, karena pasar juga dapat asupannya yang nama-nama itu. Nah, terus dari situ aku tarik, ternyata ini media atau buzzer musik ini juga bisa turut andil menentukan selera pasar nih. Iya. Kayak Bahkan gitu. kalau kayak gitu menjadi trigger Mas malah. Iya. Karena media itu jadi peran penting untuk mengabarkan sesuatu di awal ya, yang lalu dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian dilakukan pembacaan pasar. Yoi. Pasar nerima ini. Berangkat dari mana sih? Dari media tadi itu kan begitu ya. Artinya sudut pandang yang dilakukan teman-teman YKWK atau Mas Agus sendiri adalah sudut pandang media. Yoi. sebagai penyebab lah ya, bisa dibilang perubahan pergeseran tadi ya, tren. Iya, dan dampaknya ke daerah ya tentunya ya. Kalau di ibu kota sana, di tempat Ibu Tiri tadi itu, itu kan lalu mereka tidak melakukan pembacaan atas itu, ya sudah, yang apa yang dikonsumsi pasar di daerah itu yang kita sodorkan, kan gitu ya.
Dari situ aku sama teman-teman tuh langsung memfokuskan untuk oke, kita positioningnya jadi media alternatif yuk, kayak gitu. Lalu yang kami lakukan itu kita selalu memprioritaskan memberi referensi nama-nama baru. Berarti pasar ini kan ini masalah referensi kan, Iya. kayak gitu. Ini kita akhirnya ketika band-band baru mengirim press list itu selalu kita usahakan untuk apa ya, mendapat tempat dulu gitu. Iya. Selalu nama-nama besar ketika rilis itu sering kali kita lewatkan karena media-media besar udah bahas ini kayak gitu. Itu salah satu bentuk perlawanan terhadap Nah itu peran media-media Yoi. besar itu ya. Dan karena Mas Agus yakin itu bisa melawan mereka dengan cara-cara seperti itu. aku nggak ekspektasi, Pergerakan-pergerakan yang dilakukan teman-teman di daerah melawan. aku nggak ekspektasi ini berhasil sih. Tapi Oh. yang penting tak coba dulu. Itu yang penting apa, kita ngasih referensi dikit lah. Iya. Walaupun nggak powernya nggak Betul, sekuat betul, mainstream media yang di sana. Betul. Setidaknya kita ngasih itu cukup ada ini kok, ada impactnya walaupun nggak masif. Tapi sudah terlihat ya. Sudah terlihat ketika kita menyodorkan referensi baru itu nggak melulu di press list. Itu kan kita ada konten nge-share video klip atau lagu-lagu betul. baru Iya, kayak iya, gitu. iya. Itu kita sodorin nama-nama underrated lah, Iya. yang di luar daerah. Jadi itu nggak Jogja aja. Iya. Kota-kota bukan terpinggirkan ya, maksudnya kota-kota nggak gede Sekitar gitu. ya, kota-kota pendukung lah ya, Second Kayak City gitu kayak ya. Bandar Lampung kayak gitu. Iya, Kita iya. itu aku pernah lihat itu. Terus semakin kesini tuh ketika ada akun event minta wishlist, itu sekarang udah variatif. Oke, udah ada yang menyebutkan band-band lokal Jogja. Iya. Seperti itu sih. Itu yang udah dilakukan di Instagramnya YK Weekend ya. Aku lihat beberapa itu memang keluar nama-nama Asing-asing. band-band Walaupun asing di telinga kita. itu ada gitu ya. juga ada sedikit perseteruan di internal kami. Resikonya itu kan berdampak dengan engagement. Betul. Emang itu terasa ketika Iya. kita nge-share nama-nama baru, itu nggak serame nama besar. Ya. Ya tapi nggak apa-apa. Ya. Artinya prosesnya memang harus dilewatin itu ya, Iya, iya. gitu. Nah, soal musik sendiri, Mas, di YK Weekend itu ada kurasi genre nggak sih sendiri, atau memang Ada. pop dangdut Jawa yang lagi hits hari ini gitu ya, dikonsumsi masyarakat muda sekarang, itu tidak masuk ke listnya YK Ada. Weekend atau apa? Kita semua genre kita terima. Kalau semua genre kita terima, tapi kan masalahnya kita up nggak gitu kan? Iya, dikurasi dulu dong berarti ya. Ada. Itu semua kecuali dangdut. Oh, dangdut memang enggak ya? Emang kita positioningnya mau musik yang itu, yang kecuali dangdut lah. Yang itu kenapa, Mas? Walaupun Karena itu memang, lagi in kemarin. iya, anak muda konsumsi dangdutnya ngeri loh sekarang. Sebenarnya kayak di tren Mas Didi Kempot kemarin in, terus ke ranah pasar millennials gitu kan. Betul. Itu pasar yang empuk padahal. Banyak kita ditawarin event yang dengan gestar Didi Kempot. Betul. Itu tetap kita tolak. Padahal itu lumbung. Betul. Itu lumbung kenapa, juga. Mas? Tahu nggak sih kenapa lalu aku menyodorkan itu ke Iya, kemarin produserku, karena begitu aku mempelajari beberapa. Nggak ada ya? Iya, nggak ada, iya, aneh ya. Nah, jadi aku pengen tahu nih gitu. Padahal itu kenapa lumbung gitu juga ya? kan? Betul. Itu mungkin idealisme aja ya, nggak mau yang itu. Tiba-tiba Dori Harsa muncul di fitnya ya kan siapa tahu lah. Tapi followernya jadi Tapi 200.000. ketika Mas Didi kemarin meninggal dunia, kita tetap apresiasi sih. Betul. Itu first time kita ngupload video campur sari sebagai apresiasi atas apresiasi legenda untuk musik Indonesia ya. Kalau gitu untuk ya. masanya seperti itu kita nggak pandang genre sih. Iya. Tetap kita apresiasi kayak gitu. Tapi ketika kalau jazz masuk tuh ya nggak sih. masuk. Kemudian pop rock dan segala pop TV masih punk masuk semua ya. ya emang kita mau positioningnya nggak ke pasar yang itu sih. Iya. Wah, sok Adalah- banget ya. Musik rakyat nggak mau. Andik pun juga nggak masuk. Iya, makanya kalau munculan Dori Harsa sekali di situ kan dengan Nela Karisma kan jadi trending loh Mas itu. Itu bisa Trending masuk satu loh sekarang. asalkan semisal
Gion Waton gitu, itu bisa masuk asalkan mereka nggak jadi headliner. Oke. Cuma jadi opening itu bisa masuk. Ya. Misal headernya masih ada Sheila on Seven gitu. Iya. Itu masih masuk sih. Yang penting nggak jadi closing gitu. Iya. Enggak, ya ini balik kepada pertanyaanku di awal tadi, Mas. Apa enggak pernah? Lalu kan itu menimbulkan gesekan ya. Persepsi dari Nggak sudut ada pandang sih. masing-masing. Enggak ada ya selama ini. Ya cuma itu aja. Fine-fine aja gitu Yang ya. ngomongin gigs itu tadi. Fine aja ya. Ya, iya, memang lalu memang pembacaan segmen aku rasa memang menjadi hak dari si pemilik atau pengelola Ya. akun itu sendiri gitu ya, atas ya nggak mungkin juga toh lalu kemudian apa namanya, semua akan dirangkul ya, kayak tadi ya prinsipnya bahwa kita nggak bisa membahagiakan semua orang ya. Akhirnya gitu ya. Iya. Ada hal yang ada beberapa orang yang tidak kita bahagiakan walaupun mereka besar hari ini di skena musik Indonesia gitu kan ya. Penikmatnya kan Mas Agus ngerti sendiri ya, gila ya kan. Iya. Sampai hari ini trendingnya Dori Harsha sama Nela itu jadi trending 1 loh, gila. Dan itu tiba-tiba muncul di feednya. Jadi kalau Ketika di weekend kan teknisnya ngeri ya. di lapangan itu ketika ada line up-nya ada dangdut sama misal ada Waton gitu. Itu tim liputannya tim yang meliput tuh pasti dipesenin. Ini dilewatin aja. Maksudnya biar konsisten gitu. Kalau kamu nggak menyentuh ranah ini ya nggak usah sama sekali aja. Betul. Ada opsi lain ya lalu kan. Mungkin ada itu media lain nggak sih Mas untuk di Jogja? yang di Jogja? Banyak. Banyak ya. Setelah itu banyak. Atau nggak mau YK Weekend bikin YK Weekend Apa? biduan khusus ngono. Kemarin ada pikiran seperti itu. Mungkin kita bisa pakai ranah yang nggak diambil YK Weekend tapi pakai nama lain gitu. Betul. Tapi belum jalan. Subunit mau bangun buzzer kayak dangdut gitu. Iya. Karena seru juga tuh ya. Seru dangdut juga ya. lebih banyak eventnya. Bahkan di posisi sehari ini gitu ya, di posisi apa namanya, pandemi ini, teman-teman Buzzer. pelaku musik dangdut gitu ya itu sedang gencar-gencar ya, mereka lagi bikin video Konser, klip, streaming. konser virtual Ya, segala semua macam ya. banyak. Ya mungkin ada satu hal yang memang menjadi pegangan atau visi misi YK Weekend ya untuk tidak mengambil area itu ya gitu. Ya, Biarin aja lah ya, mau gimana lagi gitu ya. Nah Mas, aku mau tanya nih sekarang soal Jodoh. jodoh nanti aja lah kita tanya ya. Karena aku juga lagi nyari jodoh nih. Kalau kita tanyaan jadi lucu gitu. Nanti kita yang berjodoh nanti. Ntar Japrian. Dunia digital hari ini kan menjadi platform utama Mas ya. Yoi. Karena terkaget-kaget semuanya dengan tiba-tiba negara kita diserang oleh siapa, Korofak dan Korosit itu ya kan. Elit Dan elit global tadi ini ya. Dan YK Weekend sudah melakukan itu udah 2016 dengan platform digital pastinya, kita bilang Langsung. platform digital ya. Artinya memang hari ini pembacaan Mas Agus sendiri melihat fenomena yang berkembang itu ngerasa di atas angin nggak sih YK Weekend? dengan pandemi ini. Dengan di masa pandemi ini, nyoh iki loh salah satu buktiku bahwa aku sudah bermain di ranah ini dari 2014 tadi. Oke. Ada hal itu nggak sih yang Impact yang Iya. itu ya kerasa banget ya. Hmm. Kalau untuk digitalnya itu impactnya nggak begitu. Oh ya ada sih, karena bisa dibilang nafas kita itu kan emang di event konser. Ketika event konser nggak ada, akhirnya nggak ada yang ngajak kerjasama dong. nggak di atas angin juga berarti di kondisi hari ini ya. Nggak ada. Tapi untungnya masih ada kayak beberapa brand yang butuh aktivasi digital. Iya. Nah mungkin hanya itu sekarang. Iya, karena memang Garap semua aktivasi digital larinya ke situ brand-brand ya. kayak gitu. Karena aku selalu mikir gini, Mas. Wah, orang-orang ini berarti teman-teman yang ada di akun-akun media buzzer ini lagi di atas angin nih. Di posisi ini semua orang lagi mencoba Nggak mengulik juga. ya kan. Ternyata enggak juga ya. Nggak juga. Iya, kadang aku ngerasa wah ini YouTuber Mungkin tergantung misalnya. ranahnya mungkin. Iya. Kayak YouTuber itu kan ngerasa sekarang ini mereka ada di atas angin nih. Ya, kalau Iya kan? personal itu malah enak Mas jalannya. Menangan ya. Influencer kayak gitu. Iya, menangan deh Iya. posisi begini ya. Heeh. Daripada kita ini gitu ya kan, rakyat sipil gitu. Oke deh,
Terakhir deh Mas Agus. Ya. Selain tadi salah satu misi baru yang lagi dibangun untuk mengangkat band-band atau musisi lokal gitu ya. Apalagi ya sih yang bakalan menjadi target goal utama lah ya YK Weekend atas pembacaan kondisi hari ini ya. Oke. Sampai dengan tahun ini berakhir lah. Semoga saja ini kan new normal lagi digaungkan bentar lagi gitu kan. Adaptasi Mas. Iya. Bukan new normal. Nggak pernah ada normal yang baru tuh nggak Iya. pernah ada. Yang punya cuma RK itu. Iya. Ini Mas. Jadi kemarin kan kita udah di awal tahun planning pengembangan unit usaha selain buzzer musik gitu. Oh. Untuk tahun ini sih mungkin setelah ini berjalan sedikit normal untuk aktivitas luar lapangan, mungkin pengen melanjutkan project itu lagi sih yang di awal tahun itu tadi, pengembangan bisnis lainnya kayak gitu. Karena kayaknya pun kalau new normal itu terjadi, kayaknya ranah konser itu ranah paling terakhir dipikirkan kayak gitu. Karena itu kerumunan banget kan. Iya betul, garda terakhir Mas itu. Yoi. Garda terakhir. Nggak ada pengen ini nggak Mas, sederhana membuat protokol referensi protokol kesehatan untuk teman-teman band agar bisa bermusik lagi itu nggak pengen mengkampanyekan itu nggak sih? Mungkin bisa juga. Oh ini juga Mas. Oh iya, tahun ini tuh kita ada planning bikin kompilasi, akan kita rilis. Moga-moga aja. Pengennya sih cuma kaset pita. Oh, jadi tuh kayak musik gitu ya? Kita mau kayak menyuguhkan ini loh musik Jogja hari ini. Itu sebenarnya udah dilakukan sama ini sih, kayak Journey Coffee and Records itu. Mereka bikin kompilasi musik. Nah itu kita juga mau bikin gitu. Jadi kita terbentuk di Jogja, bisa dibilang dapat duit dari Jogja. Betul. Kita nyari duit di Jogja. Kita pengen yang kita dapetin kita balikin untuk Jogja kayak gitu. Jadi kita untuk ada sumbangsinya juga lah. Amin. Ya. Tapi lapis kedua. Nggak apa-apa lah, terasnya juga nggak apa-apa. Artinya prinsip dari kita oleh kita untuk kita tadi itulah jadi ya. Jadi menyuguh nama-nama baru untuk band Jogja gitu, kompilasi. Ya. Moga aja. Oke Mas, semoga semua bisa berjalan lancar di tengah kepungan pandemi ini ya. Amin. Dan lalu tadi itu aku sangat tertarik ngobrolin soal ini Mas, misi mengangkat musisi atau band-band lokal itu ya, yang kembali lagi menguasai panggung. Jadi tuan rumahnya lah. Iya, di daerah mereka sendiri begitu ya. Oh ada goal terakhir Mas. Apa tuh Mas? Menguak elit gitu. Sebenarnya ini siapa toh? Gitu. Ternyata. Oke Mas Agus, thank you ya, sukses buat YK Weekend dan salam buat teman-teman, tetap berkarya gitu ya. Dan menjadi bagian penting untuk kemajuan industri musik khususnya di Yogyakarta. Selamat sore, kita ketemu lagi nanti di program lainnya. Siapa tahu kita bisa kolaps di tadi obrolan kita di awal. Iya. Sukses juga untuk Sky. Siap, thank you. Ya. Dadah.